Baik, terima kasih kesempatan dan waktu yang telah diberikan kepada saya untuk melakukan video pembelajaran pada mata kuliah pendidikan anak di SD. Sebelumnya, nama saya Mansuri Srofian Putri Gula, NIM 8558537174, semester 2, jurusan pendidikan guru sekolah dasar. Dalam video ini saya akan membuat video pembelajaran dengan mata kuliah pendidikan anak di SD. Pertama sekali, hakikat pendekatan pembelajaran di sekolah dasar. Hakikat pendekatan pembelajaran di sekolah dasar ini terbagi dalam beberapa bagian, yaitu yang pertama, pendekatan pembelajaran bagi guru. 2. Pendekatan pembelajaran holistik. 3. Pendekatan pembelajaran konstruktivisme. 4. Pendekatan belajar berdasarkan pengalaman. 6. Pendekatan pembelajaran kecerdasan. Baik, saya akan mencoba membahas satu persatu dari beberapa macam pendekatan pembelajaran yang telah saya sebutkan tadi. Yang pertama, pendekatan pembelajaran dapat kita artikan sebagai suatu cara pandang tentang fokus dan strategi pembelajaran yang dapat dijadikan sebagai sebuah kerangka acuan dalam praktik pembelajaran. Pendekatan pembelajaran holistik. Aplikasi pembelajaran holistik menurut Welford A. tahun 1993 dalam pembelajaran di sekolah dasar menyangkut 4 poin penting, yaitu 1. 5 poin penting, yaitu 1. Wawasan pengetahuan yang mendalam. 2. Pembelajaran yang bermakna. 3. Perilaku bertujuan. 4. Prinsip ruang hidup. 5. Transfer dalam pembelajaran. Pendekatan pembelajaran bagi guru. Pendekatan pembelajaran bagi guru dapat diartikan sebagai suatu cara pandang tentang fokus dan strategi pembelajaran yang dijadikan sebagai bahan acuan praktik dalam pembelajaran. Pendekatan pembelajaran konstruktivisme. Dalam pendekatan pembelajaran konstruktivisme ini, yaitu individu membentuk sendiri pengetahuannya. Anak boleh menginterpretasikan serta mengonstruksikan pemindahan pengetahuan tersebut berdasarkan pengalaman masing-masing. Kemudian, pendekatan belajar berdasarkan pengalaman. Pendekatan experiential learning ini mengacu pada proses pembelajaran di mana pembelajar atau anak atau peserta didik berinteraksi langsung dengan realitas yang dihadapinya. Pendekatan pembelajaran kecerdasan. Pendekatan pembelajaran kecerdasan ini menyangkut hal-hal penting diantaranya, yaitu 1. Setiap individu memiliki ketujuh kecerdasan yang unik. 2. Individu mengembangkan masing-masing intelijensinya sesuai dengan perkembangan. 3. Masing-masing kecerdasan memiliki keterikatan menjadi suatu sistem yang kompleks. 4. Terdapat beragam cara untuk menjadi intelijen dalam setiap kategori kecerdasan. Yang berikutnya adalah bentuk pengembangan pendidikan. Bentuk pengembangan pendidikan ini dibagi dalam 2 bentuk, yaitu pengembangan pendidikan secara horizontal dan pengembangan secara vertikal. Pengembangan pendidikan secara horizontal ini mencakup 4 aspek, yaitu rumpuan sekolah dasar konvensional, rumpuan sekolah luar biasa, rumpuan pendidikan luar sekolah, dan yang terakhir yaitu rumpuan sekolah keagamaan. Dan yang seterusnya itu pengembangan vertikal. Pengembangan vertikal mengandung arti bahwa penyelenggaraan pendidikan sekolah dasar selain merupakan perwujudan yang adil dan merata, juga harus mempertimbangkan keragaman peserta didik baik dalam hal kemampuan maupun lingkungan sosial budaya di mana peserta didik tersebut tinggal. Kemudian, inovasi pendidikan sekolah dasar.
Inovasi adalah suatu upaya untuk sengaja dilakukan untuk memperbaiki praktik pendidikan dengan sungguh-sungguh. Untuk keberhasilan inovasi ini, dipandang perlu adanya perencanaan yang matang. Elemen-elemen perencanaan yang matang ini yaitu 1. Merumuskan tujuan umum dan tujuan khusus inovasi. 2. Mengidentifikasi masalah. 3. Menentukan kebutuhan. 4. Mengidentifikasi sumber penunjang dan penghambat. 5. Menentukan alternatif kegiatan. 6. Menentukan alternatif pemecahan masalah. 7. Menentukan alternatif pengambilan keputusan. Dan yang ke-8, menentukan kriteria untuk menilai hasil inovasi. Sekarang kita masuk pada kelompok bagian nomor yang kedua, yaitu konveksi hak anak dan pendidikan. Pertama sekali dalam konveksi ini kita harus mengetahui apa itu konveksi. Konveksi hak anak merupakan instrumen internasional di bidang HAM dengan cakupan hak yang paling komprehensif. Jenis-jenis hak anak. Jenis-jenis hak anak berdasarkan isinya yaitu 1. Kategori berdasarkan konveksi induk HAM. 2. Kategorisasi dari pihak yang berkewajiban melaksanakan hak anak dan bertanggung jawab untuk memenuhi hak anak. Kata anak dalam kunci kategori yang kedua ini yaitu penuhi, lindungi, dan hargai. Yang ketiga, kategorisasi yang dibuat berdasarkan cakupan hak yang terkandung dalam KHA yaitu atau konveksi hak anak, yaitu hak atas kelangsungan hidup, hak untuk berkembang, hak untuk perlindungan, hak untuk beradaptasi. Selanjutnya, pengelompokan KHA oleh Komite Hak Anak PBB menjadi 8 kategori. 1. Langkah-langkah implementasi umum. 2. Definisi anak. 3. Prinsip-prinsip umum. 4. Hak sipil dan kemerdekaan. 5. Lingkungan sosial, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. 6. Kesehatan dan kesejahteraan dasar. 7. Pendidikan, waktu luang, dan kegiatan budaya. 8. Langkah-langkah perlindungan khusus. Tujuan konveksi hak anak ini yaitu yang paling mendasar yaitu 1. Untuk melindungi anak dan juga untuk menegakkan hak-hak anak. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam konveksi hak anak ini yaitu 1. Non-diskriminasi. 2. Yang terbaik bagi anak. 3. Hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan. Dan yang ketiga yaitu penghargaan terhadap anak. Pendidikan sebagai hak asasi anak. Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan anak-anak yang harus dipenuhi. Mengapa demikian? Karena melalui pendidikan, anak-anak bisa memperbaiki dan meningkatkan kualitas hidupnya. Upaya yang telah dilaksanakan pemerintah dalam hak konveksi anak dalam hal pendidikan. 1. Pemerintah menyediakan beasiswa untuk anak ekonomi yang kurang mampu. 2. Pemerintah mengadakan beasiswa untuk anak yang berprestasi. 3. Jaminan kesehatan. Yang berikutnya adalah hakikat konseling di SD. Latar belakang perlunya bimbingan konseling. Latar belakang perlunya bimbingan konseling di SD ini adalah 1. Kesadaran akan perbedaan individual di antara setiap manusia. 2. Kesadaran akan perlunya sistem pelayanan kependidikan lainnya yang berpusat pada anak. 3. Kesadaran akan perlunya penerapan konsep demokrasi dalam pendidikan secara tepat. 4. Kesadaran akan permasalahan yang dihadapi oleh individu dalam kehidupan masyarakat yang senantiasa berubah dan berkembang. Dan yang terakhir,
kesadaran akan persoalan yang dihadapi oleh individu dalam kehidupan modern. Bimbingan pada umumnya dipahami sebagai upaya memberikan arahan, panduan, nasihat, biasanya mengandung nilai-nilai yang bersifat menuntun ke arah yang lebih baik. Adapun anggapan-anggapan yang keliru mengenai bimbingan ini. Yang pertama, bimbingan hanya diberikan kepada anak yang bermasalah. 2. Bimbingan untuk semua anak. 3. Bimbingan diperuntukkan bagi siswa sekolah lanjutan. 4. Bimbingan sama dengan nasihat. 5. Bimbingan adalah tugas para ahli. 6. Bimbingan adalah obat untuk semua penyakit tingkah laku. Dan yang terakhir, bimbingan sama dengan konseling. Tujuan bimbingan dan konseling: 1. Mengalami perasaan positif dan senang dalam berinteraksi dengan teman, guru, orang tua, dan juga orang lain. 2. Memperoleh perasaan berharga dan keberhasilan. 3. Mengembangkan dan memelihara perasaan positif. 4. Menyadari akan pentingnya nilai. 5. Mengembangkan dan memperkaya keterampilan. 6. Belajar berbagai keterampilan. 7. Mengembangkan sikap-sikap positif terhadap kehidupan. 8. Menunjukkan tanggung jawab terhadap tingkah laku. 9. Bekerja dengan orang tua. Dan yang terakhir atau yang ke-10 yaitu bekerja sama. Peran guru dan orang tua dalam bimbingan konseling. Pertama sekali adalah peran guru. Peran guru dalam bimbingan konseling yaitu 1. Mengidentifikasi kebutuhan, potensi, minat, bakat, dan masalah tiap anak. 2. Mengidentifikasi gejala-gejala salah pada diri anak dalam kegiatan di sekolah. 3. Memberikan kemudahan bagi pertumbuhan dan perkembangan anak di sekolah. 4. Mengadakan bimbingan anak baik di luar sekolah maupun di dalam lingkungan sekolah. 5. Melengkapi rencana-rencana yang telah disusun antara guru dengan anak. Keberikutnya, melaksanakan pengajaran sesuai dengan kebutuhan anak. Yang keberikutnya, mengumpulkan data dan informasi tentang anak. Dan yang terakhir, melaksanakan kontak dengan masyarakat. Dan juga peran orang tua dalam bimbingan konseling ini juga bisa dibilang dalam pendidikan informal, artinya pendidikan di dalam keluarga. Artinya orang tua harus membimbing anaknya ke jalan yang lebih baik dan ke jalan yang benar, sehingga anak-anak tersebut bisa menjadi lebih baik. Baik, demikian saja video pembelajaran mata kuliah pendidikan anak SD dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan saya dalam menyampaikannya. Dan yang terakhirnya saya ucapkan terima kasih. Ya Allah.